Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Kita kembali berjumpa dan bersekutu pada malam hari ini melalui persekutuan sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari dengan segala kerendahan hati kita tunduk di hadapan Tuhan, mengarahkan hidup dan kehidupan kita pada waktu ini untuk bersama-sama menyatakan pujian dan syukur kita, menaikkan doa kita, dan memohon tuntunan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita memuji Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-29. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih setiamu dalam hidup kami, khususnya pada hari ini. Kami bersyukur untuk waktu dan saat untuk kembali sehat di dalam doa. Dan firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Kami akan membaca dan merenungkannya, memberitakannya. Kami mohon Tuhan, tuntunan penyertaan di dalam Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Dan berfirmanlah bagi kami. Kami semua telah sedia mendengar. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, agar kami dilayakkan Tuhan menghampiri kekudusan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 21 sampai 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau
supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar, membaca dan merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup ini. Amin firman Tuhan. Jangan ada dendam dalam hidup ini. Tema renungan kita malam ini. Jangan ada dendam dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap yang mendendam adalah sebuah keadaan yang dialami oleh seseorang karena adanya sebuah masalah dalam relasi dan hubungannya dengan sesama yang mungkin tidak mengenakan dan menyisakan hal yang melukai hati seseorang. Dendam itu sesuatu yang dipendam, berkecamuk dalam diri seseorang. Dan mungkin bagi orang itu, ketika dendam itu telah dilampiaskan, ada kepuasan, baru dia tenang ketika dendamnya itu dapat terbayar. Seperti apa yang dia kehendaki. Bahwa orang yang telah melakukan hal yang tidak baik bagi dirinya, sepatutnya mendapatkan hal yang juga tidak baik itu. Nah, saudara-saudara, realitas dalam konteks pembacaan kita pada malam hari ini memperhadapkan kepada kenyataan tentang bagaimana adanya dendam di hati Herodias yang adalah istri Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Mengapa ada rasa dendam itu? Karena Yohanes, kalau kita melihat dalam latar belakang pembacaan kita tadi, bahwa Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes bahwa haram untuk mengambil istri dari saudaramu. Nah, ternyata teguran ini menyisakan hal yang tidak begitu enak bagi Herodias dan melahirkan dendam terhadap Yohanes. Ya, mungkin Herodias berpikir kapan waktu, kalau ada kesempatan, maka saya akan membalaskan sakit hati saya kepada Yohanes Pembaptis. Dan ternyata itu tercapai. Ya. Ketika Herodes merayakan ulang tahunnya di hadapan orang banyak. Dan bagaimana anak Herodias itu menari di hadapan Herodes dan begitu menyukakan Herodes dan semua orang yang hadir pada saat itu. Dan ini membuat Herodes berjanji kepada anak Herodias bahwa apapun yang engkau minta, aku pasti akan memberikannya kepadamu, meskipun setengah dari kerajaanku. Nah, saudara-saudara, ternyata anak Herodias datang kepada ibunya dan menanyakan, apa yang aku minta? Dan disitulah saatnya bagi Herodias untuk membalaskan sakit hatinya terhadap Yohanes Pembaptis, bahwa ia meminta kepala dari Yohanes. Dan anak ini datang kepada Herodes, dan Herodes meskipun dengan penuh sedih hati, ia tetap harus memenuhi janjinya kepada anak Herodias. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini juga kita dapat menyaksikan bahwa dendam akan melahirkan dosa yang baru. Hal yang fatal dalam kehidupan ini. Kalau dendam itu tidak dituntaskan, tidak diselesaikan, saudara-saudara. Itu yang terjadi pada Herodias. Bahwa ia kemudian membalaskan sakit hatinya dengan meminta
kepala Yohanes Pembaptis. Sangat tragis memang. Dan kita juga mendapati hal yang kedua, bahwa Herodes adalah seseorang yang menjaga image-nya. Ia tahu bahwa apa yang diminta oleh anak Herodias ini adalah hal yang begitu fatal dan tragis. Ia dapat saja menolak, namun ia menjaga image-nya di hadapan orang banyak, karena di hadapan orang banyak itu, ia telah menyatakan janjinya bahwa ia akan memberikan kepada anak Herodias apa yang dia minta. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jangan cepat-cepat mengumbar janji. Kita harus pikir dan merenungkannya secara matang, baru kemudian kita menyatakan janji itu, baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kita manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang sekali lagi, dendam tidak akan pernah menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin poin penting untuk kita renungkan adalah bagaimana memulihkan dendam itu. Sebaiknya dan sepatutnya adalah kita meminta pemulihan dari Tuhan. Dan Yesus pernah mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Untuk tidak menyisakan dendam dalam diri kita. Walaupun apa yang dilakukan Yohanes bukanlah sebuah kejahatan ketika ia menegur Herodes dan Herodias. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan malam ini mau mengingatkan bahwa kita jangan pernah memelihara dendam dalam hidup ini, kan dendam itu akan menimbulkan hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, membuat kita tidak tenang. Tapi dengan berdoa memohon pemulihan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, maka tentunya kita menyerahkan rasa ketidaktenangan itu, dendam yang ada dalam diri kita, untuk dipulihkan oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin. Firman Tuhan. Orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan malam ini. Kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Mungkin ada di antara kami yang hadir dalam persekutuan melalui virtual ini.
ada dendam dan sakit hati dalam diri kami terhadap sesama kami, Tuhan, kami mohon pemulihan yang daripadamu. Angkat segala dendam, kesumat yang mungkin ada pada diri kami terhadap sesama kami. Dan ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami. Anugerahkan ketenangan dan kesabaran dalam menyikapi setiap keadaan-keadaan yang mungkin tidak bersahabat yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kami. Dan kami menyerahkannya itu hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, melalui doa ini juga kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu senantiasa. Pemeliharaanmu dalam hidup dan kehidupan kami, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati kami semua dalam berbagai aktivitas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami. Kami juga mohon pemeliharaanmu senantiasa untuk kehidupan anak-anak kami, dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka. Dan juga kami mohonkan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan yang ada di rumah saat ini. Bapa di sorga, kami juga menaikkan doa kami untuk orang tua kami para lansia. Dalam segala keterbatasan dan mungkin kelemahan-kelemahan yang mereka hadapi, dalam menjalani usia indah kehidupan ini kami mohon Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyatakan pemeliharaan dan kekuatan-Mu dan semangat yang baru bagi mereka. Bapa di sorga, ada begitu banyak harapan dan kerinduan kami dalam hidup kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Berkati kami semua, jikalau malam ini kami akan beristirahat, lindungi dan peliharakan kami ya Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk perjumpaan dan persekutuan kita malam ini. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih. Shalom dan Bong Imeli.